Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marguntur Siregar, NIM 12020415426, semester 3 Prodi Hukum Tata Negara Siasah. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, dan bentuk-bentuk negara. Kemudian yang kedua nanti tentang jelaskan perbedaan monarki absolut dan monarki konstitusional. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pengertian negara. Negara adalah organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat. Jadi dikatakan negara itu yang pertama yaitu organisasi masyarakat. Kemudian yang kedua itu adanya wilayah. Kemudian yang ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat. Maka ketika tiga unsur ini ada, maka lengkaplah ia dikatakan dengan negara. Kemudian tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu ada dua. Yang pertama ada namanya konstitutif. Konstitutif ini sama dengan konstitusi atau peraturan atau undang-undang. Konstitutif ini terdiri dari tiga. Yang pertama adanya rakyat, kemudian ada wilayah, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang kedua ada namanya deklaratif. Deklaratif ini pengakuan. Maksudnya yaitu pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Maksudnya pengakuan ini dari negara lain, yang maksudnya secara de facto yaitu secara fakta, ada bukti ataupun data yang jelas untuk membuktikan sebuah adanya pengakuan dari negara. Maka diperlukan fakta. Kemudian yang kedua adalah ada namanya de jure, yaitu sesuai dengan hukum. Berarti secara de jure itu adanya hukum internasional yang harus dipatuhi. Maka ketika sebuah negara mau diakui, maka dia terlebih dahulu harus patuh pada hukum internasional. Kemudian ada namanya teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara itu ada 4. Yang pertama ada namanya teori ketuhanan atau teori teokrasi. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya sebab kehendak Tuhan, bukan sebab perjuangan maupun revolusi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya teori perjanjian masyarakat. Teori ini juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Teori ini dinamakan dengan teori kontrak sosial. Maksudnya adanya sebuah perjanjian untuk membangun sebuah negara. Kemudian yang ketiga namanya ada teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuat lah yang mendirikan negara. Kemudian yang keempat ada namanya teori hukum alam. Menurut Thomas Aquinas, beliau menuliskan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Hukum alam itu tidak dibuat negara, namun kehendak alam. Kemudian tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara itu yang pertama ada namanya negara kesatuan. Negara yang bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya yang ada di tangan pemerintahan pusat. Jadi negara kesatuan itu dipimpin oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu yang pertama, negara hanya memiliki satu undang-undang, satu kepala negara, Dewan Menteri, dan DPR. Jadi ciri-ciri negara kesatuan itu punya undang-undang dasar, kemudian ada kepala negara ataupun presiden, kemudian ada Dewan Menteri dan ada DPR. Kemudian yang kedua yaitu hanya terdapat satu kebijakan yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang ketiga yaitu kedaulatan ke dalam dan keluarnya ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi yang menghandle wilayah itu ataupun sebuah negara itu
yaitu pemerintah pusat. Kemudian ada namanya negara serikat. Negara serikat merupakan negara yang bersusun jamak, yaitu terdiri dari beberapa negara yang disebut negara bagian. Kelebihannya, negara bagian secara langsung menyerahkan urusannya mengenai keuangan dan pertahanan negaranya kepada pemerintahan federal. Kemudian ciri-ciri negara federal, yang pertama itu pemerintah pusat memegang kedaulatan negara bagian untuk urusan keluar dan ke dalam. Kemudian yang kedua, negara bagian tidak berdaulat, tetapi kekuatannya itu asli ada pada negara bagian. Kemudian tentang monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang syah, kemudian ratu atau kaisar. Kekuasaan penguasaan tidak terbatas. Jadi monarki absolut ini suatu pemimpinnya itu punya kekuasaannya tidak terbatas. Siapapun tidak bisa menghalanginya. Kemudian yang dinamakan dengan monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, tapi kekuasaannya itu dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi tertentu. Jadi perbedaannya itu cuman ketika seorang raja itu, jadi perbedaannya seorang raja itu kalau di monarki absolut itu tidak punya batasan. Maksudnya dia bisa sebebas mungkin untuk menguasai. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaannya. Kemudian kalau di konstitusional itu seorang pemimpin ataupun raja itu bisa dibatasi oleh undang-undang maupun konstitusi tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.